Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Oktavia, jurusan Ekonomi Syariah, semester 3 dengan NPM 2060206009. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu saya, Sayu Mainingsi, di mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan ekonomi mikro Islam dan ekonomi mikro konvensional. Sebelum saya menjelaskan perbedaan ekonomi mikro Islam dan ekonomi mikro konvensional, ekonomi mikro itu sendiri adalah ilmu yang paling terkecil yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga pasar dan kualitas barang dan jasa. Ekonomi mikro juga mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang ataupun jasa. Jadi, pengertian ekonomi mikro Islam itu sendiri yaitu bagaimana sebuah keputusan diambil oleh tiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama, yang mana sistem di dalamnya terdapat perilaku beberapa individu, baik sebagai konsumen, produsen, atau tenaga kerja yang dalam kegiatan ekonominya selalu menggunakan nilai-nilai keislaman. Sedangkan ekonomi mikro konvensional, ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Jadi perbedaan ekonomi mikro Islam dan ekonomi mikro konvensional sangat jelas di sini. Ekonomi mikro Islam mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan sistem ekonomi konvensional menggunakan sistem ekonomi yang dilakukan secara umum tanpa adanya unsur-unsur ajaran agama Islam di dalamnya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, jelaskan permasalahan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata. Menurut Basar As-Sadaqer, bahwa sumber daya hakikatnya melimpah dan tidak terbatas, namun menjadi permasalahan utama ketimpangan daya yang tidak merata. Sedangkan permasalahan ekonomi konvensional yaitu kelangkaan terjadi akibat sumber daya yang terbatas, maka kemampuan memproduksi barang dan jasa terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Maksudnya di sini sumber daya yang akan diproduksi yaitu sangat terbatas, sedangkan keinginan manusia sangat tidak terbatas, yaitu manusia mempunyai hawa nafsu dan selalu merasa tidak puas. Jadi di sini manusia selalu tidak terbatas dengan apa yang sudah diproduk. Pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan nilai universal ekonomi, yaitu berupa tauhid, adl, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Nilai universal ekonomi yang pertama yaitu tauhid. Tauhid adalah keesaan Allah. Allah Maha Esa yang merupakan pondasi kita, di mana tidak ada Tuhan yang layak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adil atau adil, yaitu Allah Maha yang adil yang tidak membeda-bedakan manusianya. Dalam implikasinya di ekonomi, bahwasanya kita tidak boleh mengejar keuntungan pribadi, sedangkan ada orang lain yang kita rugikan. Selanjutnya nubuwah. Nubuwah yaitu kenabian, bahwa Allah mengutus nabi dan rasul kepada manusia untuk memberikan ajaran dan memberi petunjuk kepada manusia agar manusia dapat berperilaku baik dan benar. Implikasinya dalam ekonomi yaitu bahwa seorang pebisnis itu harus mempunyai sifat yang seperti nabi, seperti sifat sidik, tablik, amanah, dan patona. Kemudian khilafah berarti pemimpin. Allah menciptakan manusia sejatinya sebagai khilafah atau pemimpin di bumi. Dalam implikasinya, pemimpin itu harus mengatur
perekonomian sehingga perekonomian bisa seimbang dengan aturan-aturan syariah serta tidak melanggar hak-hak manusia. MAT yaitu hasil. Implikasinya adalah sebagai seorang pebisnis, kita mencari untung atau hasil semata, tidak mencari keuntungan dunia saja, tetapi untuk di akhirat juga. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.